Prakteknya mereka mengatakan, kami iman dengan sebagian dan kufur pada sebagian, mengimani ayat ini dan berkufuri pada ayat yang lain, mengambil ayat ini dan membuang ayat yang lain. Maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku Allah. Haram hukumnya mengambil ayat dan menolak ayat yang lain, mengambil hadis dan menolak hadis yang lain, bahkan sampai memotong hadis dengan keperluannya sendiri. Yang berbuat satu bid'ah di dalam Islam dan menganggap bid'ah itu baik, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad mengkhianat risalah. Maka setelah ayat ini turun, tidak ada agama, tidak ada syariat, tidak ada tuntunan lagi setelah ini. Maka bila ada syariat, bila ada tuntunan atau ijtihad yang lain sebagaimana yang tidak mencocoki dari ayat ini dan sebelumnya, maka itu bukanlah agama. Barang siapa yang hidup setelah kematianku, maka akan melihat banyak sekali perselisihan. Apakah kelakuannya beberapa kaum yang mereka membuat syarat pada beberapa syarat-syarat atau ijtihad di dalam agama yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Barang siapa yang membuat syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka syarat tersebut batal, tidak berlaku meskipun 100 syarat sekalipun. Ketahuilah sesungguhnya agama itu mudah dan tidak akan memberatkan pada seseorang pun. Maka dari itu janganlah kita mempersulit agama Allah dengan membuat ijtihad atau syarat atau aturan yang tidak ada tuntunannya, dan janganlah kita merasa berat. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki hambanya itu terbebankan. Dan janganlah kalian takut akan tipu daya manusia karena menjalankan perintah Allah dan utusannya, sebab Allah akan melindungi hambanya yang konsisten menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعملوا صالحا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu memanjatkan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena dengan nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai setiap harinya merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dijadikan dengan bentuk yang sempurna, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 sampai ayat 6 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Niscaya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik, namun dia akan mengembalikannya ke tempat yang buruk kecuali hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah menjadikan manusia, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, ke dalam bentuk yang paling sempurna. Namun dia akan mengembalikan orang-orang kafir ke tempat yang seburuk-buruknya, sedangkan orang-orang yang beriman akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu surga. Oleh sebab itu manusia yang telah diciptakannya diperintahkan untuk beribadah kepadanya, agar seketika mati nanti mereka akan kembali ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang buruk atau serendah-rendahnya.
Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 55 sampai 56 yang berbunyi, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan berilah kabar peringatan wahai Muhammad yang bermanfaat untuk orang-orang iman. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepadaku Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yaghfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama Islam dan tidak berselisih pada orang yang diberi pada kitab kecuali mereka yang durhaka atau dengki dari setelahnya kedatangan ilmu. Barang siapa yang kufur dengan ayat-ayatnya Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa atau siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berbuat kedustaan kepada Allah sedangkan dia diajak menuju agama Islam bertuntunan secara Al-Quran dan As-Sunnah? Siapa yang lebih menganiaya? Jawabnya, ya orang itu sendiri. Adapun Allah tidak akan menunjukkan kepada kaum yang zalim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari pada selain agama Islam, termasuk mengaku dia itu Islam, namun tidak bertuntunan secara Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada Allah dan utusannya dan menghendaki memisahkan antara Allah dan utusannya, ciri-cirinya dan prakteknya mereka mengatakan, kami iman dengan sebagian dan kufur pada sebagian, mengimani ayat ini dan berkufuri pada ayat yang lain, mengambil ayat ini dan membuang ayat yang lain, dan mereka memang menghendaki mengambil jalan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang kufur sesungguhnya, dan Allah menyediakan untuk orang-orang kufur siksaan yang menghinakan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan kalian jangan mengikuti pada langkahnya syaitan, sebab setan musuh yang jelas bagi kalian. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari agama kalian, maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Berarti dari ayat ini haram hukumnya mengambil ayat dan menolak ayat yang lain, mengambil hadis dan menolak hadis yang lain, bahkan sampai memotong hadis dengan keperluannya sendiri. Qala al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'annahu yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Imam Malik berkata, barang siapa yang berbuat satu bid'ah di dalam Islam dan menganggap bid'ah itu baik, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad mengkhianat risalah. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku telah mencukupi nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama.
Kata Imam Malik, maka setelah ayat ini turun, tidak ada agama, tidak ada syariat, tidak ada tuntunan lagi setelah ini. Maka bila ada syariat, bila ada tuntunan atau ijtihad yang lain sebagaimana yang tidak mencocoki dari ayat ini dan sebelumnya, maka itu bukanlah agama. Dan Nabi berpesan kepada kita semua, diriwayatkan dari Ibnu Majah, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian atas putih, adapun malamnya putih sebagaimana siangnya putih. Tidak akan menyimpang dari putih setelahku kecuali orang yang rusak. Barang siapa yang hidup setelah kematianku, maka akan melihat banyak sekali perselisihan. Wa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa'alaikum bit ta'ah wa in 'abadan habasyian. Wa innamal mu'min kal jamali anfi haitsu ma fi qidam qadam. Maka kalian tetapilah sesuatu yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnahnya khulafa yang benar lagi mendapatkan petunjuk. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gigitlah sunnah menggunakan gigi geraham dan tetapilah ketaatan meskipun seorang hamba Habasyi. Maka sesungguhnya orang iman itu seperti unta yang dikeluh, di mana saja dia ditarik dia akan pergi, bertuntunan secara Al-Quran dan As-Sunnah kemana dia akan mengikuti. Ma balu aqwamin yashtarituna syuratan laysat fi kitabillah man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata syartin. Apakah kelakuannya beberapa kaum yang mereka membuat syarat pada beberapa syarat-syarat atau ijtihad di dalam agama yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Barang siapa yang membuat syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka syarat tersebut batal, tidak berlaku meskipun 100 syarat sekalipun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya agama itu mudah dan tidak akan memberatkan pada seseorang pun. Maka dari itu janganlah kita mempersulit agama Allah dengan membuat ijtihad atau syarat atau aturan yang tidak ada tuntunannya. Dan janganlah kita merasa berat. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki hambanya itu terbebankan. Dan janganlah kalian takut akan tipu daya manusia karena menjalankan perintah Allah dan utusannya. Sebab Allah akan melindungi hambanya yang konsisten menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barraufur rahim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.